Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafat Saul Ramadan kelas IE 20C2 ingin mempresentasikan hasil PPT saya dengan matkul otomasi industri. Mari kita mulai. Tinjauan tentang sistem otomasi industri. 1. Pendahuluan. 2. Tinjauan pustaka. Kemalakya software kerangka kerja yang sudah ada dalam teknologi data multimodal yang diterapkan pada bangunan komersial cerdas. Sistem pemantauan hunian yang diterapkan di gedung pintar, modern, dianalisis, dan kerangka kerja berbeda yang digunakan untuk tujuan ini dicantumkan. Mereka memperoleh data melalui berbagai perangkat alat seperti tag RFID, kamera, pengintai, sensor suhu, dan kelembapan, dan yang sudah digunakan di gedung komersial pintar dan mencoba menggunakan data itu untuk penelitian mereka dalam menentukan tingkat undian dan informasi lain yang diperlukan. Didasu mempelajari tentang teknologi terbaru yang memungkinkan pengembangan lot dalam aplikasi industri dan rumah. Secara ringkas, makalah ini memberikan kontribusi dalam meringkas keadaan saat ini di bidang teknologi baru lot di bidang industri yang berbeda dan aplikasi lain secara sistematis. Andrea Janela memfokuskan perhatian mereka pada menggunakan teknologi IoT untuk lingkungan perkotaan. Ini adalah kategori sistem IoT yang sangat luas. Mereka mencoba untuk mengkarakterisasi teknologi ini dengan sengaja berdasarkan domain aplikasi spesifik mereka. Isi khusus ini bertujuan untuk memanfaatkan penggunaan pengetahuan komunikasi tingkat tinggi untuk memberikan layanan tambah bagi warga kota oleh pemerintah kota. Ala Hamad mempresentasikan kerangka kerja penting dari teknologi IoT untuk mencapai rumah pintar dengan efisiensi energi yang tinggi. Ini terutama berdiri di jaringan sensor nirkabel deteksi aktivitas oleh manusia. Oleh karena itu, mereka menunjukkan bagaimana mungkin untuk mendeteksi aktivitas pengguna saat ini dengan mengamati pemanfaatan energi tingkat perangkat yang halus. Hubungan antara aktivitas dan perangkat listrik ini memungkinkan untuk mendeteksi perangkat yang dapat membuang-buang energi di rumah. Satu sisi, kerangka kerja deteksi aktivitas yang bertanggung jawab untuk mendeteksi aktivitas pengguna saat ini berdasarkan pemanfaatan energinya. Di sisi lain, penggunaan jaringan sensor nirkabel ala Al-Fuqaha menghadirkan IoT yang diaktifkan oleh peningkatan terbaru dalam RFID, sensor pintar, teknologi komunikasi, dan protokol internet. Ide dasarnya adalah agar sensor pintar bekerja sama secara langsung tanpa keterlibatan manusia untuk menyampaikan kelas fungsi baru. Pemberontakan baru-baru ini di internet, mesin ke mesin, M2M, dan teknologi seluler dapat dilihat berbagai tahap pertama dari IoT. Dalam tahun-tahun mendatang, IoT diharapkan dapat menghubungkan berbagai teknologi untuk memungkinkan aplikasi baru dengan menghubungkan objek fisik bersama-sama untuk mendukung pengambilan keputusan yang cerdas. Berbeda dengan makalah survei lain di area tersebut, nilai kami adalah untuk memberikan tinjauan yang lebih menyeluruh tentang protokol dan masalah aplikasi yang paling relevan. 3. Teknologi yang diusulkan. Tata letak sistem yang diusulkan. Ini ada power supply, sini microcontroller, Raspberry Pi, voltage sensor, precision receiver, current sensor, precision receiver, temperature sensor, no venting of arm, internet, wifi, relay, dan load. Sistem IoT yang mengontrol dan memantau proses ETSA pembuatan RCB telah diusulkan berdasarkan literatur sebelumnya. Sistem IoT yang diusulkan terdiri dari dua bagian. 1. Klien dan server. Ketika daya dihidupkan, sensor yang sesuai statistik untuk merekam data dari parameter yang sesuai. Data yang dihasilkan oleh sensor akan dikondisikan dan diperkuat menggunakan sistem Raspberry Pi. Nilai sensor akan terus diunggah ke halaman web. Setiap orang yang berwenang dengan kredensial yang tepat akan memperoleh data yang diperlukan dari mana saja.
dan kapan saja, dan akan diberikan izin melalui login menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Berbagai jenis sensor seperti sensor arus, sensor tegangan, sensor suhu, sistem Raspberry Pi akan digunakan untuk mewujudkannya. Parameter penting dari motor induksi adalah tegangan dan arus. Dengan menggunakan kedua parameter kritis ini, konsumsi daya akan dihitung sesuai dengan indikasi jenis yang akan diberikan. Jika tidak ada perawatan yang diperlukan, lampu hijau akan muncul. Jika sistem memerlukan perawatan dalam beberapa hari, lampu akan menunjukkan warna orange. Jika diperlukan perawatan mendesak, lampu menunjukkan warna merah. On dan off otomatis akan dikendalikan oleh sensor yang akan secara otomatis mematikan pemanas ketika melewati suhu tertentu. Informasi yang akan dipantau dengan pengendalian mesin manufaktur tertentu dan pengumpulan data dari semua sensor yang akan dilakukan oleh platform The Raspberry Pi. Sensor suhu bahan kimia yang digunakan untuk tujuan ETSA akan dipantau dan dikendalikan oleh sensor suhu. Ini akan digunakan untuk secara otomatis menghidupkan dan mematikan sistem pemanas berdasarkan suhu yang dirasakan. Sensor tegangan untuk menurunkan tegangan secara linear ke tingkat yang lebih rendah yang sesuai dengan instrumentasi dan proses manufaktur menggunakan trafo tegangan. Rasio step down dari tegangan pada saluran yang diukur yang akan ditentukan oleh jumlah lilitan kawat di sekitar inti. Sensor arus untuk menurunkan arus secara linear ke tingkat yang lebih rendah yang kompatibel dengan instrumentasi pengukuran akan dicapai dengan menggunakan transformator arus. Keluaran arus dan rasio step down yang terhubung ke instrumentasi ditentukan oleh perangkat yang akan mengontrol rangkaian daya rendah untuk beralih antara arus atau tegangan yang relatif tinggi dan mengendalikan kinerja rangkaian akan dicapai melalui relay. Halaman web bahasa universal yang akan digunakan untuk merancang dan mengatur data untuk pemantauan dan kontrol mesin melalui penggunaan internet adalah melalui penggunaan HTML Hypertext Markup Language. Bahasa hypertext akan digunakan dalam berbagai jenis spesifikasi pengaturan untuk elemen grafis tambahan dan memformat teks dan gambar multimedia. 4. Kesimpulan. Salah satu masalah utama yang dihadapi industri adalah bagaimana secara efektif memantau dan mengendalikan mesin-mesin di industri. Dengan menggunakan makalah penelitian di atas, diamati bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada penggunaan teknologi IoT dalam hal otomatis rumah. Sistem IoT untuk mengontrol dan memantau proses ETSA pembuatan PCB telah berhasil diusulkan berdasarkan literatur. Sebelumnya, untuk literatur, beberapa parameter yang akan digunakan untuk industri dan mencoba mengusulkan otomatisasi berguna untuk industri. Dengan penerapan sistem yang diusulkan akan memungkinkan kami untuk memantau dan mengendalikan mesin dari tempat-tempat kecil dan juga memberi kami informasi sensitif tentang perawatan. Informasi tentang perawatan akan sangat membantu untuk meningkatkan profitabilitas dan waktu kerja mesin. Sistem otomasi jenis ini akan mengurangi kesalahan yang akan terjadi akibat campur tangan manusia dan meningkatkan produktivitas. Referensi Kemal Akya, Ismail Gufran, Nancy Hadi. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.